Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, dibuka bukunya, dikeluarkan, pulpennya dikeluarkan, dan semuanya dipersiapkan, mulai dari bangkunya, mulai dari kursinya, agar lulus, agar nanti pembelajaran kita bisa berlangsung dengan nyaman, aman, dan tenang. Oleh sebab itu dan dengan tujuan itu, maka marilah kita bersama membaca suratul Fatihah dengan harapan pembelajaran kita ini dapat berlangsung dengan baik, dapat berlangsung dengan lancar, dan bisa memberikan manfaat ilmu yang kita terima nanti, berkah bagi diri kita dan bagi orang lain. Ala hadinya sholehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mengawali pembelajaran dan setelah kita melakukan doa, maka sebelumnya saya ingin tahu dulu kehadiran dari anak-anak. Sudah lengkapkah di kelas ini atau masih belum lengkap? Saya akan mengabsen. Satu, Ahmad Rivaldi. Oh ya. Ahmad Bagus. Oh ya. Ahmad Ridwan. Dania. Oh ya. Lutfi. Kemana? Oh, sakit. Ada suratnya. Oh iya, oke. Benar. Kalau nggak masuk, baik itu sakit ataupun izin, wajib ada surat. Boleh tidak masuk, tapi dengan alasan yang jelas, yakni sakit ataupun izin. Kalau tidak izin, tidak sakit, maka akan ada yang namanya alpa. Nanti absen di alpa saja ya, dari sekretaris atau ketua kelas ataupun guru yang mengajar, biar di alpa saja. Nanti biar tahu dampak dari seseorang yang tidak melakukan aturan ataupun kesepakatan yang telah ditetapkan oleh madrasah ataupun oleh sekolah. Zulfa. Oh iya, oke. Ya, sudah, berarti lengkap. Ini semuanya. Yang tidak masuk tadi cuma satu karena alasan sakit. Sudah dibuka bukunya? Ayo dibuka dulu bukunya. Oke, kalau sudah semuanya dibuka, maka perlu diketahui dan perlu dipahami dulu, kita hari ini di pelajaran fikih kelas 11 ini kita akan membahas tentang materi pertama pada semester ganjil ini, tentang jinayat ataupun perlukaan ataupun penganiayaan, pelanggaran atau penganiayaan serta hikmahnya. Tapi pada pertemuan hari ini kita hanya membahas dua subbab saja, yakni tentang pembunuhan dan tentang penganiayaan. Alhamdulillah, adakah yang sudah membaca kemarin? Oh, belum. Sudah? Oh, sudah. Alhamdulillah kalau sudah berarti. Coba disampaikan dulu dari hasil kemarin membaca, adakah yang belum paham ataupun setengah paham atau nggak paham sama sekali? Oh, tentang pembunuhan yang kurang jelas. Oke. Nanti kalau begitu nanti kita akan membahas secara detail tentang materi pembunuhan dan penganiayaan yang ada dalam bab jinayat dan hikmahnya. Pembunuhan, dibuka bukunya, LKS dibuka halaman 14 tentang pembunuhan. Sebelum sampai bahas tentang pembunuhan, kita harus tahu dulu tentang pengertian dari pembunuhan. Apa itu pengertian dari pembunuhan? Jadi kenapa kok materi ini penting untuk dibahas dan penting untuk kita pahami ini?
kita tahu jenis pelanggaran dalam kita melakukan kehidupan, dalam kita berinteraksi dengan orang lain itu sangat rentan dengan adanya kesalahpahaman. Dan ketika seorang salah paham, maka ada kalanya seorang tersebut melakukan respon atau timbal balik dengan gerakan verbal ataupun gerakan non-verbal. Seperti contoh apa? Memukul sampai dengan menghilangkan nyawa, ataupun memukul tangan sampai dengan mematahkan tangan, memukul kaki sampai dengan mencederai kaki seseorang sehingga mengakibatkan kepincangan, baik itu pincang permanen ataupun pincang tidak permanen. Ketika tidak ada aturan yang jelas dalam syariat Islam, maka akan terjadi dampak yang luar biasa. Coba adakah yang pernah mendengar, anak-anakku pernah mendengar tentang kasus pembunuhan? Oh iya, betul. Di televisi itu kan banyak kan ya diterangkan berita-berita tentang pembunuhan, berita-berita tentang perlukaan, entah itu begal, entah itu pencurian, entah itu pemerkosaan, entah itu apapun penjarahan atau yang lainnya. Nah, ini adalah sebuah materi yang jelas sangat penting untuk kita bahas. Karena apa? Karena ini mau tidak mau kita akan melakukan ataupun melalui hal tersebut. Berbeda dengan materi ataupun pelajaran-pelajaran yang lainnya, ada yang pernah dilalui dan ada yang tidak akan pernah dilalui. Tapi khusus pelajaran fikih dan pelajaran materi tentang pembunuhan ini adalah sebuah materi yang pasti kita akan berpikir dan melalui hal tersebut. Entah itu di lingkungan kita, entah itu saudara kita, ataupun teman kita, atau kenalan kita, pasti kita akan pernah mendengarkan hal tersebut. Yang pertama, pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan membahas dulu tentang pembunuhan. Apa itu pembunuhan? Coba ada yang tahu pembunuhan? Bahasa Arabnya itu al-qatl. Al-qatl. Yuk, coba pembunuhan. Adakah yang pernah melihat? Nah, tidak ada ya. Tapi kalau di televisi atau di berita-berita di lingkungan kita itu kadang banyak kasus seperti ini, kasus pembunuhan. Pembunuhan itu apa sih? Apa pembunuhan? Pembunuhan adalah sebuah apa ya? Nah, betul. Apa? Oke, ya betul. Oke, semuanya betul. Jadi dari kesemuanya ini yang tadi menyampaikan pengertian tentang pembunuhan itu sudah benar. Tapi alangkah lebih sempurna ketika kita membahas secara detail di sini. Al-qatl, pembunuhan. Pembunuhan itu adalah bentuk kata yang kata kerja ataupun pengertian atau konsep yang memberikan arti secara jelas. Yang pasti ada yang membunuh dan ada yang dibunuh. Ada yang ada yang di. Apa itu pembunuhan? Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa apa? Menghilangkan nyawa seseorang atau manusia yang lain. Baik itu sengaja atau tidak, baik dengan alat yang bisa mematikan ataupun alat yang tidak bisa mematikan, semuanya itu masuk kategori pengertian membunuh. Baik sengaja atau terencana atau tersalah, mungkin dalam arti apa ya, salah sasaran lah mungkin, itu masuk kategori pembunuhan. Intinya bentuk tindakan menghilangkan nyawa seorang pada orang lain itu disebut membunuh atau pembunuhan. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang macam pembunuhan. Jadi dalam syariat Islam ada pengklasifikasian ataupun macam-macam dari bentuk menghilangkan nyawa. Kenapa kok macam-macam? Karena
yakni pembunuhan yang sengaja atau qatlul amdi. Qatlul amdi yakni pembunuhan yang sengaja. Sengaja dalam arti dia atau seseorang yang membunuh pelaku dalam pembunuhan atau membunuh seseorang dengan ada tujuan atau niat. Jadi pertama, variabel atau intinya adalah niat. Ada niat. Cara atau kalau bahasa kita diartikan dengan bahasa rencana. Ada rencana, ya. Ada rencana. Saya berangkat dari rumah ke sini mesti ada rencana, nggak mungkin ini kebetulan. Kebetulan saya datang kemudian mengajar kalian semua, kan nggak seperti itu. Tapi memang saya berencana. Inilah yang disebut dengan kesengajaan. Sengaja adalah sebuah niatan yang dibarengi dengan kegiatan atau action. Nah, ketika seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja, ini masuk kategori qatlul amdi. Yang kedua, pada umumnya alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah alat yang bisa membunuh. Bisa membunuh atau bisa menghilangkan nyawa. Walaupun alat tersebut pada zahirnya itu tidak berbahaya, tapi memberikan dampak yang berbahaya, seperti contoh obat apa? Obat racun. Racun kalau dilemparkan ke seseorang maka tidak akan ada dampak hilangnya nyawa. Tapi ketika dimasukkan pada mulut ataupun tubuh seseorang maka bisa berdampak hilangnya nyawa. Ataupun dengan benda tajam atau yang lainnya. Yang intinya bisa menghilangkan nyawa seseorang. Yang kedua, yakni pembunuhan yang seperti disengaja, waktu syibhul amdi, yakni seperti disengaja. Hampir sama, tapi ada perbedaan di sini. Yang ada perbedaan apa? Jadi tidak ada niat, tidak ada niat. Tidak ada niat keinginan untuk membunuh. Sama sekali tidak ada keinginan niat untuk membunuh, tapi terjadi pembunuhan. Yang kedua, syaratnya dengan indikasinya dengan alat yang bisa membunuh. Alatnya bisa membunuh, tapi tidak ada niat untuk membunuh. Hanya sebatas hanya sebatas pengennya itu melukai saja, tapi hilangnya nyawa seseorang yang dilukai tersebut hilang. Jadi seperti disengaja. Yang ketiga, pembunuhan qatlul khata', pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah di sini gimana maksudnya? Tidak ada rencana dan alat yang digunakan itu tidak bisa membunuh. Dengan ini dengan bisa atau tidak, ya, atau tidak bisa. Jadi baik dengan alat yang bisa atau tidak bisa. Kemudian qatlul khata' ini alatnya bisa membunuh atau tidak bisa membunuh, tapi tidak ada niatan sama sekali. Sama seperti ini, tidak ada niatan. Akan tetapi mengenai seseorang dan seseorang tersebut memang salah sasaran. Kalau yang seperti sengaja sasarannya itu, tapi tidak ada niatan sampai dengan membunuh. Kalau tersalah ini sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh. Berikutnya tentang dasar hukum seseorang dilarang atau diharamkan membunuh. Kenapa seseorang itu dilarang untuk membunuh? Ayo coba Zulfa. Oh ya, yang lain. Oke, betul, ya, betul. Nah, tepat. Jadi kenapa seseorang dilarang atau diharamkan untuk membunuh dalam syariat, baik itu dasar Quran ataupun hadis? Alasannya karena satu, meresahkan.
dan menjadikan seseorang atau manusia berada pada ketidaknyamanan kehidupan. Nah, oleh karena itu pembunuhan itu dilarang dalam syariat Islam kecuali ada aturan ataupun kebenaran yang diperbolehkan. Kalau dalam dasar ayat Al-Qur'annya, janganlah kalian membunuh kecuali dengan kebenaran. Maksudnya apa? Memang seseorang yang dibunuh tersebut dimaksudkan atau berhak untuk mendapatkan hukuman dibunuh. Karena membunuh, kemudian dibunuh saya menjadi al-bujo umpama. Kemudian ada seorang yang diputuskan oleh qadhi atau hakim untuk dibunuh, maka kemudian saya menjadi pembunuh dari seorang tersebut, maka hal ini dibenarkan. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Tidak boleh, janganlah kalian melakukan pembunuhan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Lah, saya sebagai al-bujo membunuh seseorang yang membunuh orang lain ini dibenarkan dalam syariat Islam. Berikutnya dalam hadis juga banyak disebutkan ketika ada seorang muslim berhadapan dengan muslim yang lainnya, kemudian mereka saling membunuh atau saling melukai sehingga terjadi pembunuhan. Terus kemudian bagaimana hukum orang yang terbunuh dan membunuh? Dalam hadis Rasul disampaikan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan terbunuh keduanya di neraka. Maka hal ini sebagai bentuk pelajaran kita kelak dalam kehidupan ini, janganlah kalian membunuh ataupun dibunuh, karena semuanya keduanya akan masuk neraka. Kemudian yang kedua, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama ini yakni pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja hukumannya adalah diqisas atau dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kalau membunuh ya dibunuh dan seterusnya. Beda lagi kalau keluarga korban yang terbunuh memaafkannya. Fa in ufiyalahu min akhihi fattiba'un ilaihi bil ihsan wa fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Jadi boleh hukuman yang kedua ketika dimaafkan oleh keluarga, maka bisa berpindah pada hukuman denda atau diyat, yakni berupa diyat berat atau diyat mughalladhah. Diyat berat atau diyat mughalladhah. Apa itu diyat mughalladhah? Diyat yang diberikan atau yang wajib dikeluarkan oleh keluarga korban atau keluarga pelaku atau pelaku dengan membayar 100 ekor unta, dibayar secara kontan, jadi tidak boleh diangsur, harus lunas secara langsung. Nah, itu namanya diyat mughalladhah, berlaku bagi seorang yang membunuh dengan disengaja. Yang kedua, yakni hukuman bagi pelaku pembunuh yang seperti disengaja. Hukumannya tidak qisas, tapi langsung dihukum diyat. Yakni diyat apa? Diyat berat atau diyat mughalladhah. Diyat berat. Tapi beda. Kalau qatlul amdi harus dibayar secara kontan. Kalau diyat bagi pembunuh yang seperti disengaja ini dengan diangsur. Boleh dengan diangsur. Kalau yang terakhir sama, hukumannya 100 ekor unta, tapi untanya nanti berbeda. Besok pada pertemuan berikutnya kita bahas lebih detail tentang unta apa, unta pintu labun, pintu mahkot, unta yang lainnya. 40 unta, 30 unta, 20 unta, besok akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga, qatlul khata' pembunuhan tercela. Hukumannya apa? Hukumannya sama, yakni diyat, tapi diyat apa? Diyat ringan atau diyat mukhaffafah. Diyat ringan. Diyat ringan itu maksudnya apa? Nanti ontanya itu onta yang bernilai rendah, lebih rendah daripada diyat mukhaffafah, dan juga boleh diangsur oleh pelaku ataupun keluarga pelaku. Sudahkah paham dari sini? Sudah ya. Pokoknya gini intinya, pembunuhan adalah bentuk menghilangkan nyawa seseorang
baik itu sengaja atau tidak sengaja, baik dengan menggunakan alat yang bisa membunuh atau tidak, baik niat atau tidak niat. Kemudian macam pembunuhan itu ada 3, ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan seperti disengaja, ada pembunuhan tersalah ataupun terjadi karena kesalahan, dalam arti tidak ada niatan. Hukumannya berbeda-beda, ada hukuman bagi seorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, kisos, kemudian hukuman bagi pembunuhan bagi seseorang yang sengaja ketika dimaafkan oleh keluarga terbunuh atau keluarga korban, maka ada diyat mughalladhah. Kemudian berikutnya hukuman pembunuhan seperti disengaja, itu diyatnya adalah diyat mughalladhah, dan pembunuhan yang tersalah hukumannya adalah diyat mukhaffafah. Nah, kalau sekarang ini ada kasus Pak, Pak, saya mau tanya Pak, ketika ada seorang pencuri, kemudian pencuri tersebut dimasa oleh masyarakat, ketahuan akhirnya dimasa, ada yang memukul, ada yang memukul dengan tangan, ada yang memukul dengan benda tajam, ada yang menusuk, ada yang membakar, ada yang terus kemudian si pencuri tersebut mati. Bagaimana syariat menghukumi hal tersebut, menyikapi hal tersebut? Dalam hadis yang diterangkan oleh Sayyidina Umar, ketika ahli negara Sanaa melakukan pembunuhan secara berkelompok, semua yang membunuh satu orang yang tersalah, yang tidak dibenarkan untuk dibunuh, maka akan saya bunuh atau saya hukum semua masyarakat Sanaa. Jadi ada satu orang membunuh, ada satu orang dibunuh oleh 20 orang, maka 20 orang tersebut harus dibunuh semuanya ataupun membayar diyat mughalladhah kepada korban. Berarti terus kalau membayar diyat ini diyatnya mama ada 20 orang, diyatnya itu mughalladhah berarti 100 ekor unta kali 20. Ya, benar, berarti 200 ekor unta. 200 ekor unta, 2000 ekor unta, karena membunuh 20 orang. Dan yang dibunuh semuanya 20 itu dibunuh, walaupun yang salah satu dari 20 itu hanya melakukan perbuatan memukul saja, tidak sampai menghilangkan nyawa, tetap 20 tersebut dihukum kisos atau diyat mughalladhah. Bisa dipahami ya? Jadi ketika terjadi pembunuhan berkelompok pada satu orang, hikmahnya kenapa kok Islam melarang pembunuhan? Ada banyak hikmah. Salah satu hikmahnya adalah memberikan rasa aman dan menjaga kehormatan martabat seseorang, semua manusia. Saya bisa aman hidup saya karena ada larangan pembunuhan. Kalian bisa tidak dibunuh karena ada rambu-rambu aturan untuk dilarang dibunuh, karena ada hukumannya. Kalau tidak ada hukuman, kalau tidak ada hukum yang membahas tentang pembunuhan, ya kira-kira apa bedanya dengan hayawan? Maka Islam membahas hal itu sesuai dengan tujuan syariat Islam, yakni menjaga jiwa atau hidul nafsi. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah membuat jera orang yang membunuh, pelaku. Kalau tidak ada hukuman yang seperti ini, kisos ini, pelaku ketika sudah membunuh, yang membunuh lagi, biar menjadi ibrah atau tauladan bagi pembunuh dan orang yang berada di sekeliling pembunuh. Terus berikutnya kita akan membahas tentang jinayah, atau bahasa lain disebutkan dengan bahasa jarimah, melukai atau perlukaan. Ketika ada seorang melukai orang lain tapi tidak sampai menghilangkan nyawa, itu disebut dengan jarimah dan ada konsekuensi hukumnya. Apa konsekuensi hukumnya? Sebelum hal itu kita bahas dulu tentang macam jarimah. Macam-macam jarimah itu ada 2. Kalau pembunuhan itu ada 3, kalau jarimah itu ada 2. Ada jarimah berat, ada perlukaan yang berat atau sakil, bisa dicontohkan kalau bahasa Arab itu sakil, ada jarimah
khafif atau ringan. Jarimah khafif atau ringan, perlukaan yang ringan, perlukaan yang berat. Definisinya bagaimana ini? Kalau jarimah yang berat ini maksudnya adalah sebuah tindakan seseorang, suatu tindakan seorang menghilangkan anggota tubuh seseorang atau menghilangkan manfaat fungsi dari anggota tubuh korban, maka itu disebut dengan jarimah berat. Yang kedua, jarimah khafif tidak sampai menghilangkan manfaat ataupun bentuk ataupun fungsinya. Melukai mata tapi tidak sampai membuat buta. Melukai mata hanya sampai dengan mengeluarkan air mata saja atau membuat lebam matanya, merah matanya. Melukai tangan tapi tidak sampai terpotong tangannya dan tidak sampai lumpuh tangannya, hanya terluka saja, cukup diobati selama 1 minggu sudah sehat, maka itu tidak disebut dengan jarimah yang berat. Hukumannya jelas beda. Bedanya bagaimana? Sama hukumannya sama, yakni hukuman bagi kedua jenis ini adalah sama-sama di kisos, yakni sama-sama menerima hukuman yang setimpal. Kalau dia melukai tangan sampai dengan putus, ya harus dilukai tangannya sampai putus. Kalau melukai tangan hanya sebatas luka yang tidak bisa mengakibatkan manfaatnya hilang, maka ya harus dilukai saja. Selain ini, selain hukuman di kisos ini, pelaku jarimah, pelaku perlukaan juga harus membayar kafarah. Terus berikutnya kita akan menganalisis ataupun menyimpulkan tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Jadi intinya bab jinayah ini sebuah bentuk pelanggaran. Jinayah itu apa tuh Pak? Bahasa sederhana itu pelanggaran. Pelanggaran seseorang yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, dalam jinayah ini pelanggarannya ada pembunuhan, ada perlukaan dan lain-lainnya. Nah, ketika seseorang membunuh, maka dilihat dulu pembunuhannya sengaja atau tidak, pembunuhannya bersalah atau tidak, pembunuhannya sengaja atau tidak, karena hukumannya berbeda-beda. Ketika seseorang melukai orang lain, maka hukumannya juga berbeda-beda. Kalau melukainya berat, maka ya hukumannya juga berat. Kalau ringan, maka ringan. Berbeda kalau Pak dalam jarimah itu gimana Pak? Kalau keluarga ataupun korban mengampuni, maka akan muncul hukuman yang sama dengan hukuman pembunuhan, yakni diat. Membayar diat. Diatnya ini beda-beda. Kalau perlukaannya yang dilukai hanya perkara ringan, ya diat ringan. Kalau berat, ya diat berat. Seperti contoh ini melukai satu anggota tubuh. Jadi anggota tubuh dalam tubuh kita itu hanya ada satu. Maka hukumannya diatnya itu adalah diat penuh. Seperti contoh apa? Anggota tubuh yang jumlahnya hanya satu. Apa ini? Hidung hanya satu, dilukai, hilang hidung ini. Maka ini diatnya penuh. Kalau beda lagi anggota tubuh itu berpasangan, satu tangan, maka diatnya separuh. Anggota tubuh yang lebih dari 2, seperti contoh apa? Gigi, ya beda lagi, nanti per gigi itu 5 ekor unta dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang bertanya bisa ditanyakan. Kalau nanti kurang jelas bisa membaca buku dan bisa menghubungi saya di WA grup kelas. Nanti kita bahas secara detail. Dan untuk pelajaran besok, sebelum kita masuk pada pelajaran besok, saya berikan tugas kalian semuanya untuk meresum dan juga menyampaikan
pendapat kalian tentang adanya larangan pembunuhan dan larangan perlukaan. Nanti setidaknya minimal dikerjakan dalam minimal 2 halaman, nanti dikumpulkan, ditandatangani oleh wali murid atau wali, kemudian dikumpulkan pada minggu depan. Minggu depan sebelum pembelajaran saya ingin lihat dulu bukunya, saya koreksi dulu sebelum masuk kelas. Setelah itu baru kita membahas tentang materi berikutnya, yakni tentang pengertian kisos, pengertian diat, dan juga kifarot atau kafaroh. Sekian dari saya, semoga bermanfaat pembelajaran kita pada hari ini dan memberikan keberkahan, kemanfaatan ilmu kita, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.